Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anjus Lobo, NIM 1219055. Saya ingin membahas tentang pasar persaingan sempurna. Oke, kita mulai membahasnya. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kacang tanah, kacang panjang, wortel, mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A. Banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengiyakan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli anggap sebagai pengikut harga, price taker, yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum atau harga tetap biarpun jumlah barang yang dijual, karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat. B. Kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Tidak seperti pasar lain yang mungkin ada ketertarikan dalam membuka dan menutup pasar, misalnya dengan adanya surat izin perjanjian. Dengan kata lain, pertama, perusahaan dapat keluar apabila kerugian pada saat produk yang dijual tidak dapat bersaing di dalam PPS atau tidak dapat memenuhi kriteria pasar. Kedua, perusahaan dapat bertahan di pasar karena merasa mampu menjadi perusahaan penyedia produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang sesuai pasar. C. Barang bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek sehingga produk identik, sama, atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli suatu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. D. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Pengetahuan tentang keadaan ini yang mengakibatkan pertama, semua sumber daya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tidak ada produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Tidak ada konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. E. Mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Maksudnya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi angin dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya, karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam metode pembuatan hingga penjualannya kepada pembeli. F. Kebanyakan perusahaan kecil. Pasar persaingan sempurna mengandung sebagian besar perusahaan kecil, relatif kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar atas harga atau kuantitas. Jika satu perusahaan memutuskan untuk mengadakan outputnya atau berhenti memproduksi seluruhnya,
pasar tidak terpengaruh, harga tidak berubah dan tidak akan ada perubahan dalam quantity